Halo guys, ketemu lagi sama Yusman Geometri di cerita geometri yang kita akan bercerita dengan teman-teman kita di geometri untuk inspirasi teman surveyor seluruh Indonesia. Dan sekarang saya dengan bos besar geometri Banjarbaru, Pak Habibie. Hore! Selamat datang di Bogor. Kita sedang ada event di Close Map dan Pak Habibie bersama rombongan dari Banjarbaru datang ke sini, guys. Gimana Pak perjalanannya? Oke, perjalanan sangat panjang dan seru. Ketemu sama teman-teman geometri di seluruh Indonesia di bandara. Betul. Jadi rencana ini lama nih bakal nunggu nih ya kan, karena mendarat jam 7. Pengennya charter aja lah, kelamaan. Tapi kayaknya seru deh kalau gabung-gabung nunggu yang lain. Akhirnya nunggu dan ketemu teman-teman rame. Mantap. Pak Habibie, teman-teman dari surveyor di seluruh Indonesia pengen tahu nih tentang Pak Habibie. Coba cerita dong. Siapa sih Pak Habibie itu gitu? Oke, jadi singkat aja. Kalau saya sendiri memang putra daerah asli Kalimantan. Kebetulan mungkin di geometri yang di bidang pemetaan geodesinya saya dan beberapa teman-teman di geometri Banjarbaru juga sebagian dari backgroundnya geodesi. Makanya di geometri Banjarbaru tuh ada divisi khusus project. Nah itu, jadi sama teman-teman geodesi yang lain kita kolaborasi, kita bikin geometri project. Mudah-mudahan tahun depan kita lebih up lagi lah. Mantap Pak Habibie. Tapi kan Pak Habibie tuh karirnya sebelum di geometri itu panjang ya Pak. Di mana aja Pak, bisa bolehlah sedikit bercerita spill lah gitu pengalamannya Pak. Kalau cerita pengalaman panjang Pak Yusman. Ya. Jadi pengalaman itu sendiri dari lulus kuliah saya nggak langsung balik ke Kalimantan. Kuliah di mana Pak? Saya dulu di ITN Malang. Di ITN Malang ya. Malang. Geodesi ya. Geodesi. Biasa. Habis lulus langsung ke Jakarta. Saat itu saya gabung ke PT hampir 1 tahun di sana, pindah ke perusahaan tambang. Saya masuk di grupnya Astra saat itu, anak perusahaannya dari Pama. Kembalilah ke surveyor Pak, atau fokus ngolah data? Surveyor, main Turun surveyor, iya. Lapangan juga. Jadi ya itu, saya yang ngukur di lapangan, ngukur di lapangan dan ngolahnya. Tuh, jadi 2 job langsung dikerjakan. Gitu. Wow. Lanjut kok bisa ketemu geometri itu gimana Pak? Panjang ceritanya. Jadi ketemu geometri pun di 2021. Nah, geometri Banjarbaru itu lahir, saya ingatnya di 1 September 2021. Ya. Jadi tiap tanggal 1 September 2021 kita milad tuh. Wah. Geometri Banjarbaru. Dan alhamdulillah berkah Pak. Sekarang timnya banyak Pak. Luar biasa. Alhamdulillah, dan tahun depan bisa bertambah lagi, lebih besar lagi. Wah, mantap. Oke Pak, kenapa sih pilih geometri Pak, dan seberapa yakin geometri itu bisa besar gitu Pak? Oke, pertama geometri ini dikelola oleh teman-teman yang notabene itu seumuran, masih muda. Jadi kreativitas, juangnya, tekadnya tuh sefrekuensi gitu. Jadi kita itu langsung nyambung, pengennya ini kita bisa langsung kita bisa langsung jalan gitu, dan oke-nya itu di situ. Makanya di geometri bener-bener kita kayak bisnis to bisnis, persaudaranya juga kuat itu. Wah, itu unggul ya, keunggulan dari geometri ya. Dan kalau misalnya ke customer gimana Pak? Kita dengan teman-teman surveyor, treatmentnya itu seperti apa? Karena memang kadang anak muda Gen Z gitu punya treatment tersendiri. Gimana teman-teman di Banjarbaru bisa berteman dengan surveyor di lapangan Pak? Oh, oke. Jadi memang sebenarnya kalau customer tuh kita bagi 2 ya kan. Ada yang Gen Z nih, ada yang senior ya. Senior. Jadi kadang komunikasi yang senior itu saya yang handle. Nah, tapi kalau untuk customer yang Gen Z yang masih muda, itu teman-teman marketing, teman-teman sales yang handle. Karena perlakuannya pasti beda gitu dan komunikasinya berbeda.
gitu sih. Tapi seru ya, suka diajak main PS Pak di kantor. Seru. Teman-teman surveyor tuh. Seru sekali. Jadi kalau di Geometri Banjarbaru itu alhamdulillah ini ya lengkap ya, PS-nya ada. Habis itu kita ada kopi, kita bikin kopi tiap hari, kopi lah daripada beli kan. Oke Pak. Tapi katanya nih bocorannya Pak Habibie siap nih maju jadi ketua ISI Pak. Wah. Amin, mudah-mudahan. Jadi Di Komisariat Banjarbaru tuh Kalimantan Selatan betul ya Pak? betul, Kalimantan Selatan. Jadi isi Kalimantan Selatan itu sebenarnya baru terbentuk 2 tahun yang lalu. Di situ saya posisinya jadi ketua divisi untuk promosi. Nah, selama berjalan 2 tahun, sepertinya kurang greget nih isi Kalsel. Jadi teman-teman pengen adanya perubahan di 2 tahun berikutnya gitu. Salah satu rekomendasinya mungkin bisa deh kita pakai kandidat yang profesional, Profesional dan muda ya. yang waktunya lebih fleksibel, Iya. Pak. Jadi mobilitasnya lebih lebih nyaman lah. Kapan pemilihannya Pak rencananya Pak? Awal Musyawarahnya lagi awal tahun depan 2025 ya? 2025 ya. Heeh. Kayaknya kita harus bikin hajatan besar Pak. Ya. Oke Pak, karena Pak Habibie ini adalah ujung tombak di keilmuan geodesi ya, di geometri ini, karena teman-teman geometri itu banyaknya bukan orang geodesi. Saya sendiri bukan orang geodesi, jadi kalau konsul apa-apa tuh ke teman-teman di Banjarbaru, ke Pak Habibie, ini alat kenapa nih gitu kan. Nah ini menurut Pak Habibie nih ke depan memang alat-alat sekarang tuh menuju go digital ya, yang lebih mutakhir lagi. Ada lidar, terus kemudian hand lidar, SLAM sekarang muncul. Kira-kira ke depan itu teknologi apa sih Pak yang sebetulnya akan jadi solusi di survei pemetaan Pak? Apa misalnya bisa jadi tetas sesen robotik yang diperintah oleh voice comment? Tolong ukurkan pakai AI, itu mungkin nggak pakai depan itu? Sangat mungkin Pak Yusman. Jadi ini udah kelihatan di dunia kadastral itu di BPN ya. Sekarang kalau dulu mau digitasi tapak bangunan itu manual pakai AutoCAD ya kan. Sekarang udah pakai AI. Nah, gimanain tuh Pak? Jadi kita foto udara suatu daerah, kita mau bikin tapak bangunannya. Kalau kita harus mendigitnya satu persatu akan makan waktu yang lama. Itu Pak. Ya. Nah, teknologi sekarang tidak menutup kemungkinan 2 tahun 5 tahun ke depan itu surveyor tuh nggak nyentuh tanah lagi, Pak. Wah, nggak ground survey lagi nih Iya, Pak. Pak. Jadi ini teknologi sekarang itu Nggak rintis. nggak lagi, karena kaitannya dengan biaya, pasti Iya. efektivitas waktu. Ya Pak. Nah, ada lidar sekarang aja udah mulai ini kok, udah mulai kelihatan. Apalagi 2 tahun lagi, 3 tahun lidarnya mungkin lebih, sensornya lebih bagus ya kan. Bisa sampai ke bawah rawa, bisa jadi Pak. Kalau sekarang belum ya sampai ke bawah rawa. Belum. Jadi kalau lidar dia belum bisa nembus bawah air. Kurangnya itu. Iya ya, karena kalau air udah harus pakai teknologi sonar kali Pak ya. Kalau di Kalimantan kan beda. Kalau air yang sungai kan dia pakai sonar ya. Nah, tapi kalau rawa tuh beda. Rawa itu setengah air setengah tanah. Oh, lumpur gitu ya. Ya, daerah rawa seperti itu. Buayanya juga ada Pak di sana. Tapi gini Pak, ngomongin teknologi, kira-kira ke depan ini Indonesia bisa ikut beradaptasi nggak Pak? Karena gini ya, isunya di lapangan itu terkadang kalau alat-alat yang high end datang ke Indonesia, kitanya nggak siap SDM-nya. Menurut Pak Habibie gimana? Sebenarnya kita dituntut dan dipaksa harus siap. Ya, karena kita menuntut percepatan, menuntut industri 4.0. Nah, di SDM kita pun harus ditingkatkan nih. Jadi teman-teman sudah mulai merubah pola pikir nih, ya kan. Investasi pun sekarang harusnya investasi leher ke atas, ya kan. Jadi tidak lelah untuk mencari ilmu, terus menambah ilmu. Harusnya seperti itu. Berarti kalau misalnya ke depan itu teknologi terbaru datang ke kita, ke Indonesia, harusnya kita memang prepare dari sekarang. Dunia pendidikan juga harusnya alatnya di-upgrade Pak. Betul. Di kampus di-upgrade. Gimana kondisi di kampus dulu? Di kampus gimana Pak? Ya, terakhir saya ada ke kampus-kampus yang menyediakan lab ilmu ukur tanah. Alat mereka memang kebanyakan masih yang konvensional, karena memang di dunia, ya, karena memang di dunia akademis hal-hal yang basic maksudnya upgrade manual kali ya. Ya, basic manual itu, teori itu harus benar-benar dikuatin. Itu kayak fondasi. Jadi kayak pengukuran topografi mereka harusnya menggunakan teodolit.
Itu. Jadi benar-benar yang harus supaya teori. bisa koreksi kali ya Pak ya. Betul. Memang kebanyakan sih saya juga penemukannya operator sih Pak di lapangan itu. Karena memang saking semakin canggihnya alat, timnya jadi kurang nih Pak. Betul. Terus gini Pak, karena Bapak kan pernah pengalaman di survei langsung ya ke lapangan. Ada pengalaman cerita unik nggak Pak yang dialami di lapangan gitu? Pernah. Jadi saya dulu pernah punya cita-cita waktu lulus kuliah pengen bekerja di survei offshore. Offshore itu yang di laut ya. Nih, tengah laut nih. Tengah laut. Nah, kebetulan saat itu dapat rezeki satu proyek. Satu proyek itu kita ada pengukuran di tengah laut. Di tengah laut Jawa. Minyak berarti Pak? Minyak, punya Pertamina ONWJ. Nah, itu pengalaman yang benar-benar tidak terlupakan. Berapa lama Pak di sana Pak? 3 bulan. Tapi kita per 1 bulan. 1 bulan, bisa 2 minggu off, 2 minggu off, seperti itu. Seru dan memabukkan. Jadi merasakan nikmatnya di darat betul Pak? Ya. Jadi memang kerja itu ada kurang lebihnya ya, ada kurang lebihnya. Udah ngalamin sih di gunung, di laut, di rawa. Iya. Oke Pak, terakhir mungkin tolong kasih tips masukan bagi teman-teman kita nih di geometri khususnya untuk bisa konsisten di bidang ini Pak. Karena banyak Pak yang memang bidangnya bukan geodesi, terus coba setahun nggak lanjut gitu Pak. Kira-kira itu kalau perlu dikasih nasihat Pak, tolong Pak sampaikan. Ini buat teman-teman geometri, membuat peta itu seru. Jadi kalau dulu membuat peta secara konvensional, sekarang kita udah digital. Udah ada foto udara, udah ada citra satelit, dan bagaimanapun produknya suatu peta itu, kita bisa berkreasi untuk apapun. Jadi teman-teman jangan ragu buat terus belajar, karena semuanya ada. Semuanya udah disediain, nggak ada alasan posisinya kita nggak ada literatur dan segala macamnya, semuanya sudah ada, bahkan di YouTube pun banyak sekali. Oke, gitu teman-teman, banyak sekali cerita yang sudah disampaikan. Kita akan gali lagi lebih lanjut di cerita geometri selanjutnya Pak Habibie di lain kesempatan. Makasih banyak atas waktunya. Semoga sukses, geometri Banjarbaru semakin besar lagi. Katanya mau buka di Palangkaraya, itu nanti di podcast selanjutnya guys. Oke, dadah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.